Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sesi kali ini, kami akan membahas tentang ramalan Jayabaya, tentang kepemimpinan yang akan datang. Yang kami rangkum dari narasumber yang terpercaya, dan dari para ahli linuhu orang-orang kejawen dahulu. Ramalan Jayabaya yang tertuang dalam beberapa naskah kuno, yaitu menerangkan beberapa peristiwa yang akan terjadi sepanjang tahun 2024. Salah satunya yakni tentang calon presiden ke-8 Indonesia. Selain itu, di dalam isi sebuah penafsiran kitab Musarar dan Sabdo Palon, membeberkan kejadian yang akan dialami negara kita Indonesia. Kejadian itu antara lain, kemungkinan pertumbuhan ekonomi melambat, bencana alam yang akan terjadi, juga kacaunya dunia politik di Indonesia. Tapi ini hanyalah ramalan, dan yang menentukan tiada lain hanyalah Tuhan semesta alam yang mempunyai dunia dan isinya. Dan ingat, ini hanyalah ramalan, bisa terjadi, bisa tidak, kembali lagi kepada Tuhan yang mempunyai semuanya, dan agar kita selalu terus berdoa untuk kita dan negeri ini semoga dijauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya mohon dukungannya. Like, komen, dan subscribe channel kami, agar kami bisa lebih semangat lagi untuk mengulas hal-hal mistis, misteri, dan memberikan cerita tentang motivasi hidup. Prabu Jayabaya adalah merupakan Raja Kediri pada tahun 1135 sampai tahun 1159. Ia meramalkan beberapa kejadian dalam beberapa riwayat dan naskah. Dalam ramalannya tersebut, pada tahun 2024 akan terjadi bencana besar serta memakan banyak korban jiwa. Di tengah masa sulit yang masyarakat Indonesia alami saat ini, Jayabaya membeberkan bakal muncul sosok Satria Piningit yang berwujud manusia dengan paras seperti Batara Kresna. Satria Piningit tersebut memiliki ciri dan watak ataupun sifat sejati, seperti Baladewa dengan senjata Trisula Weda. Namun, untuk mengetahuinya tidaklah mudah, yaitu hanya seseorang yang sama atau lebih tinggi derajatnya. Adapun terkait senjata Trisula Weda yang Satria Piningit bawa, yakni memiliki 3 makna yang menjadi satu, yaitu ilmu, amal, dan iman, bumi, langit, dan isinya, serta kiri, kanan, dan tengah, menurut penjelasan dari tokoh-tokoh kejawen yang mumpuni, dan mempelajari hal-hal itu. Prabu Jayabaya meramalkan bahwa presiden yang terpilih pada tahun 2024 ini, tidak akan menyelesaikan masa jabatannya hingga akhir, konon katanya ramalan Jayabaya menyebutkan. Kemudian, sosok dewa bakal menggantikan dengan sifat sejatinya. Setelah itu, dunia politik di Indonesia akan semakin memanas, karena pemilu 2024. Selain itu, akan ada banyak konflik atau peperangan yang bermunculan, karena masalah kesalahpahaman antara para pemimpin. Perlu kita ingat lagi, bahwa ramalan ini bersifat subjektif dan tidak untuk kita jadikan patokan, sehingga bisa Anda nilai sendiri percaya atau tidak, dan keakuratan ramalan, harus disesuaikan dengan konteks di era modern sekarang ini. Dan juga dalam ramalan dan syair Jayabaya tentang Satrio Piningit ini mempunyai ciri sebagai berikut. Dia akan muncul sebagai seorang bocah angon, anak pengembala yang menggembalakan daun kering dan ranting pohon. Dia itu adalah putra Batara Indra, yaitu dewa perang dan petir dalam mitologi Hindu Jawa. Dia mempunyai paras seperti Kresna, yaitu tokoh utama dalam Wiracarita Mahabharata. Dia memiliki kecerdasan, juga kebijaksanaan, dan kewibawaan yang tinggi. Dari ciri-ciri di atas tadi, banyak orang yang mencoba mencocokkan Satrio Piningit dengan tokoh-tokoh sejarah dahulu atau kontemporer yang dianggap memiliki kualifikasi tersebut. Tentu saja, dari teori ini tentu saja tidak dapat dibuktikan secara ilmiah dan hanya bersifat spekulatif. Selain itu, teori ini juga menghadapi beberapa masalah logis.
Seperti, bagaimana cara menjelaskan perbedaan zaman, tempat, dan kondisi antara Raja Jawa dan Satrio Piningit. Yakni, ramalan Jawa tentang Satrio Piningit, sejatinya adalah simbol dari harapan dan cita-cita rakyat Nusantara, akan adanya pemimpin yang adil, bijak, dan sakti yang dapat membawa kesejahteraan dan kemakmuran bagi bangsa dan negara. Dan tidak untuk dijadikan suatu kebenaran yang mutlak. Dan lalu seperti apa ciri-ciri Satrio Piningit yang diramalkan Jayabaya tersebut, yang akan memimpin Indonesia sebagai Presiden ke-8? Romo Witak mengatakan bahwa Jangka Jayabaya tidak menyebutkan secara pasti terkait ciri Presiden ke-8. Jadi, semua pembahasan tadi hanyalah ramalan, dan tidak harus kita jadikan kebenaran yang mutlak. Dan semoga dengan pembahasan tadi, bisa menambah sedikit pengetahuan kita. Semua kebenaran adalah milik Tuhan Yang Maha Kuasa, kita semua makhluknya hanya bisa berdoa. Siapa saja pemimpinnya di negara Indonesia ini, kita sama-sama mendoakan supaya negeri kita Indonesia tercinta ini, bisa aman, gemah ripah, dan loh jinawi. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.